Oke, halo pemirsa yang ada di rumah. Kami mahasiswa dan mahasiswi STIMIK Primakara, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Operasi akan membawakan materi mengenai outboard memory atau secondary storage. Namun sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Putu Aris Surakusuma dengan NIM 75. Selanjutnya, Kalau saya, Iputu Mandiranata dengan NIM 11. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Cahaya Dharma dengan NIM 52. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Lesta Siomping dengan NIM 76. Selanjutnya, Perkenalkan saya Kalista Yeo dengan NIM 82. oke, untuk materi awal akan dibawakan oleh teman saya. Jadi, selamat menyaksikan. baik, kita akan langsung ke materi outboard memory. Kemajuan teknologi yang ada memungkinkan kita mampu menyimpan sebuah data digital yang dengan sangat mudah. Salah satunya tempat yang biasa kita gunakan untuk menyimpan sebuah data yaitu storage. Storage merupakan media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data digital seperti dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, dan lain-lain. Nah, saat ini perangkat storage terus dilakukan pengembangan baik secara jenis perangkatnya maupun inovasi dari ukurannya. Dikarenakan perangkat storage seiring dengan bertambahnya waktu memiliki ukuran yang semakin kecil. Karena dahulu perangkat storage memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan mencapai ukuran lemari. Saat itu ketika komputer pertama kali ditemukan. Perangkat storage itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada primary storage dan secondary storage. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai secondary storage atau memori eksternal. Yang pertama ada outboard memory atau secondary storage, merupakan media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Selanjutnya ada secondary storage atau non-volatile. Ini merupakan tidak bergantung pada listrik seperti memori internal. Ketika listrik padam, maka data yang tersimpan di dalam secondary storage akan tetap ada dan tetap bisa diakses ketika listrik menyala. Dan untuk contoh-contohnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. ya selanjutnya adalah contohnya. Yang pertama ada hard disk eksternal. Ini adalah perangkat penyimpanan portable yang terhubung ke komputer melalui kabel USB atau Thunderbolt. Hard disk eksternal biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar daripada penyimpanan internal pada komputer dan dapat digunakan untuk menyimpan cadangan data, file multimedia, dan data lainnya. Yang kedua ada flash drive, juga dikenal sebagai USB drive atau thumb drive. Flash drive adalah perangkat penyimpanan portable yang menggunakan teknologi flash memory. Yang ketiga ada network attached storage atau NAS. Adalah perangkat penyimpanan jaringan yang terhubung ke jaringan lokal. Ini adalah server penyimpanan yang independen dan berdiri sendiri yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dari beberapa perangkat dalam jaringan seperti komputer, laptop, dan perangkat seluler. Yang keempat ada optical disc. Meskipun kurang umum digunakan saat ini, optical disc seperti CD, DVD, atau Blu-ray dapat digunakan sebagai media penyimpanan offline. Mereka dapat digunakan untuk menyimpan data, file multimedia, atau pembuatan cadangan data yang penting. Yang kelima adalah magnetic tape. Tape magnetik adalah bentuk penyimpanan offline yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Ini sering digunakan untuk tujuan arsip atau cadangan data dalam skala besar. Meskipun kecepatan transfer datanya lebih lambat daripada perangkat penyimpanan lainnya, magnetic tape masih digunakan dalam industri dan lembaga yang memiliki kebutuhan penyimpanan arsip yang besar.
Selanjutnya adalah cara kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari secondary storage. Yang pertama ada hard disk eksternal. Jadi yang pertama itu hard disknya perlu terhubung ke komputer melalui kabel USB atau Thunderbolt. Kemudian komputer mengenali hard disk tersebut sebagai perangkat penyimpanan tambahan. Dan data yang dikirim dari komputer ke hard disk eksternal melalui koneksi yang terbentuk. Oke, next. Nah, data yang disimpan secara fisik di dalam hard disk eksternal menggunakan piringan magnetik yang berputar. Ketika data diperlukan, komputer mengirim permintaan ke hard disk eksternal untuk mengambil data yang diinginkan. Selanjutnya, ada flash disk atau flash drive. Ini cara kerjanya mirip seperti hard disk, tapi bedanya ini tidak memerlukan kabel USB, karena flash drive ini hanya perlu terhubung ke komputer melalui port USB. Lalu komputer mengenali flash drive tersebut sebagai perangkat penyimpanan yang dapat diakses, dan data dikirim dari komputer ke flash drive melalui koneksi USB. Oke, next. Flash drive menggunakan teknologi flash memory, yang berarti data disimpan dalam chip memori yang solid state. Lalu komputer membaca data dari flash drive atau menulis saat flash drive tersebut diperlukan. Oke, next. Yang ketiga ada NAS atau Network Attached Storage. Nah, NAS ini terhubung ke jaringan lokal melalui kabel Ethernet. Setelah terhubung ke jaringan, NAS muncul sebagai perangkat penyimpanan yang bisa diakses oleh semua perangkat yang berada di dalam jaringan. Pengguna dapat mengakses NAS melalui jaringan menggunakan protokol file sharing seperti SMB atau NFS. Oke, next. Data yang disimpan dalam NAS menggunakan sistem file yang dapat diakses oleh perangkat dalam jaringan. Lalu perangkat yang terhubung ke jaringan dapat membaca atau menulis data ke NAS. Selanjutnya ada optical disk, yaitu data ditulis ke disk menggunakan laser yang membakar area tertentu pada permukaan disk, sehingga menciptakan pola yang dapat dibaca sebagai data. Ketika disk dimasukkan ke dalam drive optik, maka drive akan membaca pola yang ada di permukaan disk menggunakan laser. Lalu data tersebut diteruskan ke komputer untuk diakses. Oke, next. Nah, yang terakhir ada magnetic tape. Jadi, data ditulis ke pita magnetik menggunakan perangkat khusus yang disebut tape drive. Tape drive ini menggerakkan pita magnetik melalui kepala perekam yang menggunakan medan magnetik untuk mencatat data. Ketika data diperlukan, tape drive membaca pita magnet dan mengirimkan data ke komputer untuk diakses. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai implementasi oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk implementasi ini, outbound strong atau offline strong ini dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks dan skenario. Yang pertama, cadangan data. Outbound strong ini atau offline strong ini digunakan untuk membuat salinan cadangan data yang penting. Data ini, komputer atau sistem lain disalin ke perangkat penyimpanan eksternal seperti hard disk eksternal dan flash drive atau NAS. Yang kedua, transfer data. Outbound strong atau offline strong ini digunakan untuk mentransfer data dengan aman antara perangkat yang tidak terhubung langsung ke jaringan. Next. Yang ketiga, penyimpanan arsip. Outbound strong atau offline strong ini sering digunakan untuk penyimpanan arsip data dengan jangka panjang. Dapat digunakan untuk penyimpanan data yang tidak sering diakses tetapi tetap membutuhkan retensi jangka panjang. Next. Nah, yang keempat ini penyimpanan media. Outbound strong atau offline strong ini digunakan untuk penyimpanan data mengelola
koleksi media seperti foto, video, musik, atau file multimedia lainnya. Next. Nah, yang terakhir ini penyimpanan data darurat. Outbound strong atau offline strong ini dapat digunakan sebagai penyimpanan darurat ketika penyimpanan internal pada perangkat utama mengalami kegagalan atau kerusakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi yang dilakukan dalam proses dari secondary storage. Oke, terdapat 5 simulasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu adalah identifikasi. Pilih jenis outboard storage atau offline storage yang ingin Anda fokuskan pada simulasi seperti hard disk eksternal, flash drive, atau NAS. Lalu kedua, tentukan skenario atau konteks penggunaan. Putuskan bagaimana outboard yang akan digunakan dalam simulasi. Misalnya, apakah itu untuk membuat cadangan data, transfer data, penyimpanan media, atau keperluan lainnya. Oke, berikutnya, persiapkan perangkat yang diperlukan. Siapkan perangkat yang sesuai untuk simulasi, misalnya komputer, laptop, atau perangkat lain yang akan berperan sebagai perangkat utama. Juga pastikan Anda memiliki perangkat outboard storage yang relevan untuk simulasi. Lalu yang keempat adalah buat script atau instruksi. Buat script atau instruksi yang menjelaskan langkah-langkah dalam simulasi, termasuk interaksi antara perangkat utama dan outboard storage. Misalnya jika Anda mensimulasikan transfer data, buat langkah-langkah seperti menghubungkan outboard storage ke perangkat utama, mentransfer file dan perangkat utama ke outboard storage, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, simulasikan interaksi dan aksi. Maksudnya ikuti instruksi yang telah Anda buat dan lakukan langkah-langkah yang relevan untuk mensimulasikan penggunaan outboard storage Anda dapat menggunakan perangkat aktual atau menggantinya dengan objek yang mewakili perangkat tersebut. Lalu yang terakhir, tinjau dan evaluasi hasil. Tinjau hasil simulasi dan evaluasi efektivitas serta manfaat penggunaan outboard storage dalam skenario yang telah Anda tentukan, dan juga ambil catatan tentang pengalaman dari temuan Anda. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai secondary storage. Maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.